Apakah iman Kristen hanya tentang percaya Yesus saja? Secara prinsip, pertama kita harus menyadari bahwa bentuk penyembahan yang tertinggi, yang merupakan sumber dan puncak kehidupan Kristiani adalah perayaan Ekaristi, karena Yesus sendiri menjadi yang dikorbankan dan mempersembahkan korban. Peristiwa Paskah Kristus, yaitu penderitaan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus, dihadirkan kembali di dalam waktu sampai akhir zaman. Dengan demikian, seorang pengikut Kristus seharusnya memfokuskan kehidupan spiritualnya pada Ekaristi, yang berarti mengarahkan hidupnya secara total kepada Yesus. Namun, di luar sakramen Ekaristi, banyak doa dan devosi, baik devosi kepada Bunda Maria maupun para santo santa yang lain, yang bertujuan untuk membantu kita dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dan sampai pada tujuan akhir kita, yaitu sorga. Bunda Maria dan para orang kudus menyadarkan kita bahwa seluruh umat Allah, baik yang ada di dunia ini, di api penyucian, dan di sorga, dipersatukan oleh kasih Allah. Rasul Paulus berkata, "Sebab aku yakin, bahwa baik maut, maupun hidup, baik malaikat-malaikat, maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang, maupun yang akan datang, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah, yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita." Lihat Roma 8 ayat 38-39. Kita juga dapat belajar dari Bunda Maria dan dari para santo santa, yang telah mengasihi Allah dengan begitu luar biasa. Hal ini sama seperti kita belajar dari kakak kelas kita, yang telah lulus sekolah dengan nilai yang begitu luar biasa. Kakak-kakak kelas dalam spiritual telah membuktikan diri mereka, bahwa mereka telah melalui kehidupan di dunia ini dengan penderitaan, sakit penyakit, kesulitan, dianiaya, bahkan dibunuh, namun tetap setia terhadap Kristus, karena mereka mengasihi Kristus melebihi diri mereka sendiri. Hal seperti ini akan memberikan inspirasi kepada kita, dan akan membantu kehidupan spiritualitas kita. Cobalah kita baca beberapa riwayat para orang kudus. Tentang kapan kita berdoa bersama mereka, maka tergantung dari devosi yang kita ikuti. Kita berdoa bersama dengan Bunda Maria pada waktu kita mendaraskan doa Rosario dan berdoa Salam Maria. Dan kita mengingat dan berdoa bersama Santo Fransiskus dari Asisi ketika kita mendaraskan doa, "Jadikanlah aku pembawa damai," dan doa devosi yang lainnya. Doa-doa tersebut justru mengarahkan kita kepada Kristus, karena para orang kudus tidak akan membiarkan doa-doa hanya berakhir pada mereka, karena mereka akan senantiasa membawanya kepada Kristus. Kalau kita percaya bahwa doa orang yang benar besar kuasanya, lihat Yakobus 5 ayat 16, maka Bunda Maria dan para kudus adalah orang-orang yang telah dibenarkan oleh Allah, yang berarti doa mereka mempunyai kuasa yang besar. Yang menjadi salah satu perbedaan antara ajaran gereja Katolik dan non-Katolik adalah dalam konsep keperantaraan. Gereja Katolik melihat perantaraan Kristus sebagai sesuatu yang inklusif, yang melibatkan banyak orang. Dan ini ditegaskan oleh Rasul Paulus sendiri, "Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat." Lihat Kolose 1 ayat 24. Kita semua dituntut untuk berpartisipasi dalam karya keselamatan Kristus. Partisipasi ini tidak merampas kemuliaan Kristus, melainkan justru semakin memuliakan nama Kristus. Hal tersebut menunjukkan bagaimana seluruh bagian dari tubuh mistik Kristus menjalankan bagiannya untuk dapat saling membantu, sehingga menuntun semua anggota kepada keselamatan. Pengantaraan Kristus yang bersifat inklusif melibatkan anggota-anggotanya. "Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Galatia 6 ayat 2. Jadi, bersama dengan Bunda Maria dan para kudus, justru kita semakin dikuatkan untuk semakin mengasihi Kristus. Kalau kita tahu bahwa perjalanan ke tanah terjanji begitu sulit, maka sudah seharusnya kita sebanyak mungkin berkawan dengan orang-orang yang telah dibenarkan oleh Allah. Dan Bunda Maria dan para kudus, doa-doa mereka lebih baik dan mempunyai kuasa dibandingkan dengan doa-doa teman, saudara, orang tua kita, maupun keluarga kita yang lainnya. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan yang dekat dengan Bunda Maria dan para kudus, serta menjalankan apa yang diajarkan oleh gereja Katolik, tidak membuat mereka menjadi jauh dari Kristus, melainkan justru semakin mengasihi Kristus, seperti yang dicontohkan misalnya oleh Santa Teresa dari Kalkuta. Jadi, kalau kita mau, maka kita dapat meniru apa yang dilakukan oleh Santa Teresa setiap hari, yaitu mendaraskan doa Rosario. Kalau umat Katolik menghormati Bunda Maria, maka umat Katolik meniru apa yang dilakukan oleh Kristus sendiri, yaitu menghormati ibunya. Kalau umat Katolik menghormati para kudus,
maka umat Katolik melihat teladan mereka yang mengasihi Kristus secara total dan luar biasa, dan mereka adalah kawan sekerja Allah, lihat 1 Korintus 3 ayat 9, yang berarti adalah kawan sekerja kita juga. Dengan demikian, penghormatan ini akan senantiasa berpusat pada Kristus. Kalau kita benar-benar mengasihi Kristus, maka kita juga harus mengasihi ibunya dan mengasihi kawan-kawannya. Dan kalau kita mau mengasihi Kristus secara keseluruhan, maka kita harus mengasihi tubuh mistik Kristus, yaitu Gereja Katolik. Namun, kembali harus ditekankan, bahwa tidak ada bentuk doa atau pujian atau penyembahan yang lebih tinggi dari sakramen Ekaristi. Paus Santo Yohanes Paulus II dalam ensikliknya, Ecclesiade, Ekaristia, mengatakan, bahwa Ekaristi membangun gereja. Karena Kristus yang menjadi fokus dari Ekaristi, maka umat yang semakin berakar pada Kristus, maka dia akan semakin berfokus pada Kristus, yang pada akhirnya dapat mengasihi Kristus dengan lebih sungguh, dapat menyatukan seluruh kehidupannya dengan Kristus, dan dapat dengan setia menjalani kesulitan, penderitaan, beban hidup, tugas dan tanggung jawab, sakit penyakit, dan lain-lain hal bersama dengan Kristus, karena dalam setiap perayaan Ekaristi, dihadirkan kembali penderitaan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus. Dalam setiap perayaan Ekaristi, dihadirkan kembali penderitaan Kristus yang membawa kebangkitan umat, yang menyatukan penderitaan mereka bersama dengan Kristus. Demikian, semoga semakin meneguhkan iman Kristen kita dalam Gereja Kristus yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik, Gereja Katolik. Salam kasih dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria dan semua orang kudus senantiasa mendoakan kita. Amin. Terima kasih.